Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Anggara dengan nomor pokok induk 2105160045. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ingin membuat tugas berupa video tentang akhlak kepada Allah. Pengertian akhlak terhadap Allah adalah pola interaksi etis antara hamba dan pencipta yang bersumber dari kesadaran, yakni kesadaran sebagai hamba dan kesadaran bertuhan. Beberapa bentuk sikap tersebut antara lain takwa, cinta, ikhlas, tawakal, syukur, dan muraqabah. Pengertian takwa secara bahasa berasal dari kata waqo, artinya menjaga. Sementara itu, definisi yang paling populer adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sayyidina Umar pernah ditanya mengenai takwa. Lalu ia menjawab, takwa itu seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan. Namun, jalan tersebut penuh onak dan duri. Kira-kira apa yang dilakukan orang tersebut? Tentu ia akan berjalan dengan hati-hati, menjaga dirinya jangan sampai tertusuk duri. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Tirmizi. Bentuk ekspresi cinta kepada Allah antara lain mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, bersyukur atas segala pemberian Allah, memuji kebesarannya, senantiasa mengingat namanya kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, rela berkorban untuk memenuhi perintahnya, ridho atas segala pemberiannya, memperbanyak berdoa dengan perasaan khauf atau takut dan raja atau harap, memperbanyak istighfar dan memohon ampun dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, menghindari dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan maupun yang besar. Ikhlas. Kata ikhlas atau Arab ikhlas berasal dari kata kalasa yang artinya bersih, jernih, dan murni, tidak bercampur dengan apapun. Secara terminologi, kata ikhlas bermakna beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Perbedaan ikhlas dan riya. Ikhlas berangkat dari rasa cinta, sedangkan riya dilatar belakangi untuk mencari pujian, gengsi, ingin wah, kehormatan, bahkan kekuasaan. Berikut ini indikator keikhlasan dalam perbuatan. Berbuat dengan sebaik-baiknya atau itqan al-amal, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, memanfaatkan hasil dari pekerjaannya dengan tepat, bersyukur terhadap hasil. Tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya mewakilkan, pasrah. Secara terminologi, tawakal adalah menyerahkan hasil dari sebuah usaha atau ikhtiar kepada Allah. Keuntungan orang yang bertawakal ada dua. Yang pertama, jika berhasil, seseorang tidak akan sombong, sebab ia yakin bahwa yang menyebabkan keberhasilan tersebut hanyalah Allah. Ia akan bersyukur kepada Allah atas keberhasilan yang diraihnya. Yang kedua, jika gagal, maka seseorang tidak akan mudah menyesal dan menyerah, sebab ia akan berpikir positif terhadap kegagalan yang dialaminya. Pasti Allah punya maksud lain dari kegagalan yang ia raih. Syukur. Syukur berasal dari kata syakara yang artinya berterima kasih. Syukur secara istilah adalah ungkapan rasa terima kasih atas kenikmatan yang telah diberikan Allah. Nikmat yang sering dilupakan. Dalam hadis, nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia antara lain nikmat sehat sebelum datang masa sakit, nikmat umur sebelum datang masa tua, dan nikmat hidup sebelum datang kematian.
Cara mensyukuri nikmat Allah antara lain mengucapkan hamdalah atau pujian, sujud syukur, memanfaatkan pemberian atau nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya atau untuk kegiatan yang positif, berbagi kenikmatan dengan orang lain, tidak mencela pemberian Allah atau nikmat yang didapat. Muraqabah. Muraqabah berasal dari kata raqabah yang artinya mengawasi. Yang dimaksud muraqabah adalah merasa dirinya diawasi oleh Allah. Muraqabah bertujuan meningkatkan sikap ihsan. Sikap ihsan adalah meyakini Allah melihat kita, meskipun kita tidak dapat melihat Allah, sehingga orang berbuat ihsan tidak akan melakukan perbuatan dosa. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu memperbanyak berzikir atau mengingat Allah, memperbanyak berdoa dengan perasaan khauf atau takut dan raja atau harap, memperbanyak istighfar dan memohon ampun dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, menghindari dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan maupun yang besar. Demikian video dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.